Aquarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu berkenan terhubung dengan Mari di sini Aquarius. Baik, ini adalah pembacaan untuk melihat bagaimana asmaranya kamu bersama dengan si dia untuk di rentang tanggal 14 hingga 21 bulan Januari 2026. Sebelum Mari memulai, mari ingetin kembali bahwa ini general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Aquarius saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaan yang kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Baik, langsung ini dia ya. Ada energi dari Eight of, oke. Kemudian ada di sini ya. Berikutnya ada di sini ya. Kemudian ada di sini. Kemudian ada di sini. Oh, pengen bicara sama kamu ya, si pasangan. Si pasangannya kamu pengen banget ngobrol sama kamu gitu loh. Jadi bisa-bisa memang kamu lagi mogok ya. Kamu lagi mogok untuk komunikasi dengan dia ya. Untuk sudah beberapa hari atau beberapa minggu belakangan ini gitu ya. Bahkan untuk beberapa bisa kayak sekitar 6-7 minggu ya. Kamu sudah tidak lagi berkomunikasi dengan si dianya gitu. Jadi mari lihat, ini berarti artinya kamu mensengajakan gitu ya. Kamu sedang mensengajakan dirinya kamu untuk ngezipper itu ya, untuk menutup ya bibirnya kamu gitu ya dari berkata-kata dengan si dia gitu. Kamu menghentikan gerak lidahnya kamu ya. Kamu tidak memanfaatkan pita suaranya kamu ya untuk ngobrol dengan si pasangannya kamu gitu ya. Nah, beberapa ya ini tentu dari jalur komunikasi chattingan gitu ya. Jadi kayak jangan-jangan kamu ngeblokir dia. Kamu tidak ada ya. Kamu tidak ada kayak bertanya kabarnya dia melalui ketikan gitu ya. Kamu tidak menyampaikan bagaimana kondisi keadaannya kamu. Jadi stop di sini tuh kalau Mari lihat jalur komunikasi. Jadi walaupun kalian katakan kalian masih berjumpa, kalian masih bisa bertemu bertatap muka gitu ya. Nah, tetapi kamu lebih kayak mencoba untuk menghindarkan dirinya kamu gitu ya dari percakapan demi percakapan dengan si dia. Ya mungkin hanya untuk percakapan yang penting-penting saja kali ya. Jadi yang kayak jika untuk bertegur sapa hangat ya, itu tuh Mari lihat tidak ada gitu loh ya. Jadi kondisinya silent treatment lebih menjadi gambaran relationshipnya kamu mulai dari kemarin hari dan akan berlanjut sampai di setidaknya tanggal 21 bulan Januari 2026 ini. Nah, seperti itu ya. Jadi kayaknya kamu memang sedang posisi tidak peduli gitu loh. Kamu tidak peduli ketika kamu tidak berbicara dengan dia. Apakah dia kepikiran, apakah dia merasa sedih, apakah dia merasa cemas, gelisah, resah. Nampaknya Mari kamu tidak menganggap penting ya bagaimana respon dari si pasangannya kamu ini menyikapi dirimu yang demikian tindakannya gitu ya. Jadi kayak kamu ya udah, aku lagi pengennya mau kayak gini gitu loh. Aku pengennya memang lagi mau diem seperti ini. Aku memang lagi pengen ngeblokir dia misalnya ya. Aku memang lagi pengen ngejauhin dia gitu. Nah di sana. Tapi di sini tuh walaupun demikian, ini artinya bahwa belumlah cerita kisah kamu sama si dia sudah berakhir ya. Tidak. Mari nampak ini hanya energinya temporer saja ini. Gitu loh. Jadi hanya untuk sementara saja. Karena kayak gimana pun Mari lihat banyak sedikitnya masih ada ya keinginannya kamu supaya dia sabarlah gitu ngadepin pola lakunya kamu yang seperti ini gitu ya. Jadi ya jangan-jangan memang ada alasan yang kuat ya, maksudnya bukan untuk menyakiti dia sesungguhnya kenapa kamu diam seperti ini. Jadi kayak bukan menyakiti dia dalam artian 100% ya, bukan. Ketika kamu diam bukan berarti mau benar-benar melukai seseorang ini 100%. Tapi ada alasan-alasan berikutnya di sini. Gitu ya. Bisa saja memang ini adalah bentuk dari pengajarannya kamu kepada si seseorang ini. Gitu loh. Ya, jadi jangan-jangan ada nih hal-hal yang dia lakukan ya. Yang membuat kamu harus bereaksi
seperti ini. Gitu loh. Jadi bukan kamu yang sedang mencari perkara, tapi memang ada alasan dari si dianya. Misalnya dia yang duluan cuek sama kamu. Gitu ya. Atau yang kayak kamu tidak ini terutama kalau yang masih baru-baru pacaran atau masih dalam posisi PDKT. Bisa aja karena Mari lihat di sini tuh entah kamu berasumsi bahwa jangan-jangan orang ini tidak tertarik sama kamu. Lagi tidak pengen diganggu sama kamu. Gitu ya. Jangan-jangan memang tawarannya kamu untuk berinteraksi intens dengan si dia, menurut kamu ini pasti akan dia tolak. Nah, seperti itu. Ya. Jadi ya beberapa di antara kalian ya kamu kayak ngerasa bahwa ya pasti dengan begini sikapnya aku dia merasa seneng. Nah, makanya tadi ada kata Mari kan semacam kamu tidak peduli apakah dia sedih, apakah dia marah. Nah, tetapi mungkin bukan yang kamu bukannya tidak peduli, tapi menurut kamu ya ini yang paling cocok. Karena asumsinya kamu ini yang dia maui. Nah, di situ ya. Jadi jangan-jangan memang sebelumnya kamu sudah cukup proaktif dalam relationship dengan dia. Tapi kamu tidak melihat ya sambutan dari si dia yang begitu meriah, yang seperti yang seneng gitu ya. Dia tidak tunjukin dia seneng, dia tidak tunjukin bahwa dia antusias. Iya sih dia merespon. Gitu ya. Iya betul dia merespon kamu. Tetapi responnya dia itu tidak terasa cukup bagi kamu. Gitu. Maunya kamu kan gini, ini contoh aja ya. Halo, kamu apa kabar? Misalnya gitu ya. Kamu awali perbincangan kalian. Maunya kamu, dia yang, iya aku kabar baik. Kamu kayak gimana nih? Kapan kita ketemu nih? Gitu ya. Aku kangen sama kamu. Misalnya, kamu mau begitu ya sambutannya dia. Tapi jangan-jangan dia cuma merespon, halo, iya aku baik, titik. Gitu ya. Jalan yuk, kata kamu. Sorry, aku nggak bisa. Nah ini akhirnya bikin kamu waduh gitu ya. Dan jangan-jangan ya memang bukan baru sekali ini aja dia begitu. Agaknya sering. Jadi kamu kayak bisa membaca bahwa oke lah seseorang ini tuh tidak begitu seneng kalau kamu ngajak dia bersua ya, ngajak dia bercerita gitu. Ya di sana. Jadi Mari lihat memang masalah komunikasi ini bisa menjadi isu nomor 1 ya dalam hubungan kalian. Masalah komunikasi, gitu. Di sana. Jadi kayak yang akhirnya bisa serba salah ya, serba salah jatuhnya. Mau sikapnya kayak gimana di sini, gitu loh. Mau tetap proaktif atau kayak gimana gitu ya. Nah, makanya akhirnya kamu memilih untuk sementara waktu ini ya udahlah, diem aja lah, pasif aja lah dulu. Gitu. Dan kalau kamunya ini tuh mengambil satu sikap, bisa-bisa sikap kamu itu tuh kamu lakukan lama, gitu loh. Jadi misalnya gini, ketika kamu memilih untuk diam seperti ini, bukan kayaknya kamu diemnya cuma cukup 1 hari, 2 hari, 3 hari. Kamu bisa, nampaknya Mari di sini tuh kamu bisa diem sampai seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Gitu kalau kamunya. Sekalinya kamu mau ngobrol sama dia, kamu bisa betah ngobrol ya, berinteraksi lama-lama dengan si dianya. Gitu. Ya, tapi sekalinya kamu nggak mau, ya udah. Nggak mau aja bawaannya gitu loh. Jadi makanya boleh lama ya. Boleh lama kamu betah. Berjarak, menghindar. Pokoknya apalah sikap yang mau kamu lakukan gitu ya. Itu tuh bukan yang model kamu itu tuh hari ini begini, besok begitu, besok gini lagi, besok gitu lagi. Wah gitu ya. Nampaknya tidak. Karena energi Aquarius yang Mari tarik ini sebenarnya kamu itu tuh sudah punya energi yang stabil gitu ya. Tetapi tentu, walaupun kamu stabil demikian, kamu juga akan melihat ya dampak dari apa yang kamu lakukan. Kalau dampaknya menurut kamu tidak oke, tidak bagus, ya kamu juga ogah dong.
Itu ya. Nah di sana kamu juga ogah. Nah, jadi kalau Mari lihat ketika kamu memilih untuk berdiam diri seperti ini kepada si dia, ini datang banyak pertanyaannya dia. Lu kok diem? Lu kok menjauh? Lu kok aku kok diblokir? Banyak pertanyaan di sini, Mari lihat. Itu ya. Nah di sana. Mungkin ya memang beberapa ada yang coba untuk calling kamu, ada yang coba untuk duluan chatting kamu, ada yang duluan ketika berjumpa duluan dia ngajak kamu ngobrol, ya melempar senyum, pokoknya memancing kamu untuk berinteraksi, gitu ya. Nah tetapi ya kayak kata Mari tadi, cenderungnya di sini Mari lihat kamu tidak bergeming, kamu diem aja, tetap kamu dalam mode keep silent-nya kamu itu. Tetap kamu dengan mode memberi jarak kepada dia itu. Gitu loh. Jadi kayaknya kamu hanya tinggal ditunggu baik hatinya kamu aja nih ya. Di sana. Ya. Pokoknya ya dia mancing interaksi aja lah gitu ya. Giliran kapan kamu mau meresponnya ya tunggulah kapan timbul moodnya kamu. Nah, di sana ya. Nah, tapi kalau kamu pengen dianya itu tuh memancing kamu terus-terusan, Mari rasa dia ya nggak mau juga karena tadi dia serba salah. Nanti kalau aku deketin terus, aku ngajak ngobrol terus, nanti justru makin runyam nih keadaan, gitu loh. Jadi ini tuh saling balas-balas aksi reaksi di sini. Kalau Mari nampak, ya. Nah di sana. Jadi kayak dia pun akhirnya ya nunggu kamu aja lah. Gitu loh. Kamu pengen dia memancing kamu terus, tapi dia kemudian di sini Mari lihat lebih cenderung memilih untuk nunggu kamu aja. Kapan kamu kembali lagi nih, hangat ke dia. Rame, tanda petik ya, rame lagi nih kamunya ke dia. Nah, di situ kalau Mari lihat. Kepo-keponya dia, apa hari ini aku dihubungin nggak ya? Ah itu ada itu. Kamu ngapain sih di sana gitu ya? Ada apa sih dengan kamu di sana gitu? Nah kalau untuk kepo-kepo seperti itu ada ini tetap ya jadi gambaran si pasangannya kamu ini di sana. Memang kalau untuk mempersulit diri sendiri biar men-trigger kamu, Mari lihat dia ya nggak mau juga sih ya, nggak mau juga dia nih Mari lihat. Jadi kalau dia sudah ada coba colek kamu 1 kali 2 kali, jika colekannya dia ini tuh belum lagi direspon oleh kamu, ya udah dia pun memilih untuk diem di sana, standby ya. Tapi dia diemnya standby nungguin kamu aja, gitu ya. Bukan mampus lah masa bodoh, nggak juga sih kalau Mari lihat, nggak juga. Cuman ya mengusahakan untuk dirinya dia tidak terlalu terkonsentrasi saja ya menunggu kamu gitu ya. Enggak. Ya tetap dia kayak berusaha untuk beraktivitas sebagaimana yang biasanya gitu. Jadi enggak yang mumet kepalanya dia, aduh mampus lah kalau 1 jam lagi aku harus nggak chatting aku, gelisah lah aku ini. Nah, sepanjang hari enggak ada drama yang kayak gitu malah. Oh masih belum ya, oh nanti dia lihat lagi handphonenya dia 3 jam lagi, oh masih belum juga. Lewat 1 hari, besoknya dia tunggu lagi kamu, oh masih belum. Paling-paling dia ya begitu ya. Paling-paling dia begitu aja dari sana ya. Ya bisa-bisa dia akan mengusahakan untuk berpositif thinking ya. Oh jangan-jangan nih aku harus sibuk. Oh moodnya dia di luar sana, kayaknya tuh bisa aja nggak bagus. Terus dibawa pulang ke rumah. Begitu caranya aku harus ke aku jadinya gitu ya. Karena mood rusak di luar, jadi di rumah juga kebawa-bawa gitu. Nah bisa dia di sana. Ya, jadi kayak positive thinking terus dia ke kamunya. Nah gitu. Jadi kalau kamu ngerasa bahwa dianya apakah memang terganggu nih dengan
dengan kehadiran dirimu. Mari nampak sebenarnya dia nggak terganggu ya. Sesungguhnya dia ini tuh nggak terganggu nih di sana. Cuman memang kalau untuk memaksakan diri ya, misalnya gini, dia lagi meeting nih. Di tengah meeting, kamu chatting dia. Dia nggak kayak memaksakan dirinya dia untuk segera merespon kamu. Balas dulu chatting dari Aquarius ini. Memang tidak, mari lihat. Oh udah, tunggu aja. Ntar kalau habis selesai meetingnya, baru ini Aquarius tak respon. Gitu dianya. Memang mari lihat orang ini tuh kok kayak nggak mau ya. Memang dianya itu tuh seperti memaksakan dirinya dia ya. Untuk terlihat baik, benar di matanya kamu. Gitu. Nggak mau dia di sana. Jadi dia yang kayak ya memang betul sesempatnya gitu ya. Sepantasnya waktu gitu loh. Ya. Iya sih, energi excitednya dia ke kamu bukannya nggak ada, tetapi di situ tuh nggak terlalu seperti yang menggebu-gebu gitu ya, enggak juga. Jadi kalau kalian ada merasa bahwa dianya bersikap dingin sama kamu, ya masih bisa dikatakan wajar ya. Nah tetapi apakah memang sikapnya dia dingin? Enggak juga. Sebenarnya enggak juga gitu. Tapi kamu bisa salah paham di sini. Kamu bisa jadi kayak salah mengerti di sini. Gitu loh. Dia kalau mari lihat ini orang tipe yang fokus ya. Jadi kalau kayak kerja ya kerja dulu gitu loh. Kerja ya kerja dulu. Urusan nanti ya nanti. Jadi bisa-bisa orang ini ya contohnya itu kayak Mari gitu. Mari juga gitu. Kalau Mari lagi melakukan sesuatu itu tuh memang nggak bisa diganggu di sana ya. Jadi sama seperti kayak inilah Mari lagi bikin video terus nanti masuk klien kan sering kan denger kalau yang sudah cukup sering masuk ke video-videonya Mari ya kalau ada yang menghubungi Mari langsung silent. Ntar kalau Mari udah selesai bikin sekian video baru Mari akan merespon siapapun itu yang chatting, siapapun itu yang nelfon. Nah jadi jangan-jangan memang orang ini juga demikian ya. Itu bukan bermaksud untuk memang mengabaikan, ngecuekin, enggak. Tapi ini diselesain dulu ini. Ini ada tugas gitu ya, ini ada kerjaan. Nah jadi dia bisa juga seperti itu. Ya, jadi kalau kamu nelfon dia tengah malam pas dia lagi tidur, dia yang kayak aku lagi istirahat. Aku selesai. Aku mengistirahatkan dirinya aku dulu. Besok aku bangun baru aku respon kamu. Nah, kira-kiranya gitu dianya ya kamu lihat. Tapi kamu mungkin yang kayak mau responnya itu tuh cepet. Gitu. Kamu mau langsung dia bisa cepat tanggap gitu loh sama kamunya. Dan ya kalau dari sisi keromantisan juga agaknya orang ini masih kurang ya. Memang pemahamannya dia nampak-nampaknya dalam dunia percintaan, dalam dunia interaksi sosial. Memang bisa-bisa ini tuh kurang gitu loh ini orangnya. Ya. Kurang paham dia. Ya, inilah memang salah satu dampak dari individualitasnya dunia zaman sekarang ya. Agaknya memang kurang pandai atau jangan-jangan memang ketika usianya dia masih muda ya knowledge-nya bisa dimaklumi ya karena knowledge-nya dia tentang bagaimana sih itu seharusnya interaksi itu tuh dia masih butuh untuk pelajari lagi gitu bagaimana itu tuh bermesraan romantisan gitu ya memang kayaknya dia enggak punya banyak pemahaman walaupun kamu lihat usianya dia sudah tua ya. Tapi boleh-boleh ini satu hal yang memang masih belum khatam dianya ya. Belum tahu dianya. Nah seperti itu. Jadi memang orangnya cenderungnya itu tuh kaku. Cenderungnya itu tuh ya kelihatan tidak terlalu antusias ya. Bukan pun hanya soal urusan percintaan ya. Tapi dalam hal apapun ya bisa-bisa memang orang ini kalau mau melihat sisi antusiasnya dia agak sulit kita dapat. Gitu. Karena hidup orang ini mari lihat monoton ya. Memang ruang lingkup wawasan hasanahnya dia ya kehidupannya dia memang juga sempit ya, terbatas. Seperti itu ya. Baik.
Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Gemini, Aquarius, Virgo, kemudian ada Aries di sini, Libra hadir, Gemini, Aquarius. Kemudian di situ ada energi dari Sagittarius, Taurus, Virgo, dan Capricorn menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.